mengira bahwa seorang petinggi negara seperti presiden, perdana menteri, atau para menteri identik dengan segala sesuatu yang kaku dan protokoler, serba dilayani, dan memiliki sifat yang baik agar bisa menjadi contoh untuk rakyatnya. Tetapi ternyata petinggi negara tetaplah hanya manusia biasa yang juga bisa bertindak konyol bahkan jorok. Berikut 7 tindakan lucu petinggi negara versi On The Spot. The old cow did the cow boogie and the rooster crowed a song. A mouse came out of his hiding place and he danced on. Ternyata di gedung sahabat Gedung Putih tempat tinggal Presiden Amerika Serikat tetap saja terdapat hewan yang tergolong kotor seperti lalat. Pada 17 Juni 2009 lalu, saat Presiden Barack Obama sedang diwawancarai sebuah stasiun TV, tiba-tiba seekor lalat datang mengganggu wawancara tersebut. Lalat itu terus hinggap di kepala sang presiden dan seperti enggan terbang ke tempat lain walaupun Obama menghalau beberapa kali. Karena lalat itu terus mendekat, Obama pun langsung berhenti menjawab pertanyaan dan kemudian tangan kanannya menepuk serangga itu hingga mati. Menyadari kamera merekam kejadian di ruang timur Gedung Putih tersebut, presiden yang pernah tinggal di Indonesia itu dengan bergurau menuju ke arah lalat yang mati di lantai. Hal serupa juga pernah dialami Presiden SBY. Saat ia sedang memberi pidato kenegaraan, SBY diganggu oleh lalat yang membuatnya harus menghentikan pidatonya. Untuk mengusir lalat itu, Presiden SBY sampai harus turun tangan sendiri dengan menyemprotkan anti serangga ke sekeliling podium tempat ia berpidato. Ternyata penyakit kleptomania atau kebiasaan seseorang yang suka memiliki barang orang lain tanpa meminta izin alias mencuri bukan hanya menimpa orang biasa. Seorang presiden yang sebenarnya bisa memiliki segalanya pun ternyata dapat melakukan tindakan klepto. Hal tersebut terjadi pada Presiden Republik Ceko Václav Klaus saat kunjungannya ke negara Chile. Orang nomor 1 Republik Ceko itu terekam secara jelas mencuri pulpen Presiden Chile Sebastián Pinera yang berada di sebelahnya yang tengah memberi kata sambutan dalam sebuah jumpa pers. Presiden yang telah memerintah Republik Ceko selama 8 tahun itu mengawali aksinya dengan mengambil pulpen dari kotaknya, memegangnya sebentar, lalu memasukkan pulpen itu ke saku jasnya, dan kemudian beliau menutup kotak pulpen yang sudah kosong. Selama menjalankan aksinya, Presiden Václav Klaus tampak tetap tenang di depan para hadirin setelah tidak ada yang melihatnya. Mendengar para pejabat negeri ini tidur saat rapat bukanlah hal yang mengherankan. Sejumlah menteri tertidur saat rapat dengan Presiden SBY di Situation Room Istana Presiden Jakarta. Pada saat Ketua KP4 Kuntoro Mangunsubrata sedang berpidato tentang penggunaan teknologi, beberapa menteri seperti Menko Kesra Agung Laksono, Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro, Menpora Andi Malarangeng, Kapolri Bambang Hendar Sodanuri, dan Jaksa Agung Hendarman Supanji terlihat kompak tertidur. Hal ini diduga efek final Piala Dunia 2010 yang dilaksanakan dini hari. Mantan Presiden Amerika Serikat George Walker Bush bersama Perdana Menteri Irak Nuri al-Maliki melakukan jumpa pers di Baghdad, Irak, Desember 2008 lalu. Mantan Presiden Amerika itu dilempar sepatu oleh seorang jurnalis Irak bernama Muntadar El-Zaidi. Tak tanggung-tanggung, sang jurnalis melempar Bush dengan sepatu sebanyak 2 kali dari jarak sekitar 20 meter. Beruntung Bush cekatan dan berhasil menghindar dari lemparan sepatu. Aksi pelemparan itu dipacu kekecewaan atas pernyataan Bush yang menegaskan bahwa perang belum usai. Mendengar komentar Bush tersebut, koresponden televisi Al-Baghdadiyah itu langsung melempar sepatunya ke arah Bush. Selesai lemparan sepatu yang kedua, Bush yang merasa tidak terancam dengan peristiwa itu justru berseloroh. Ini sepatu ukuran 10 bukan? Di lain kesempatan, presiden yang dikenal arogan itu pernah bertindak jahil dengan mengelap kacamatanya menggunakan baju kru TV dalam sebuah acara talk show di sebuah stasiun TV. Jika melihat sosoknya, apalagi posisinya sebagai orang nomor 1 di Rusia, mungkin banyak orang yang tidak menyangka bahwa Boris Yeltsin seringkali melakukan berbagai tindakan lucu bahkan jahil. Tindakan-tindakan tersebut dengan sengaja dilakukannya sekalipun di depan banyak orang dan media. Kekonyolan mantan presiden pertama Rusia ini antara lain berjoget polka dengan gaya yang lucu dan penuh semangat di atas panggung musik dan menjadi konduktor parade musik dengan gaya yang lucu saat di Berlin. Sementara pasukan pengaman presidennya terus berjaga-jaga. Di acara-acara resmi kenegaraan pun mantan presiden yang wafat tahun 2007 lalu ini juga pernah jahil dengan mencolek 2 wanita yang sedang duduk mengobrol.
Seorang pemimpin negara biasanya identik dengan sikap yang tertata dan segalanya harus steril. Tetapi Perdana Menteri Italia Silvio Berlusconi yang awal 2011 lalu terlibat kasus skandal seks ternyata pernah tertangkap kamera bertingkah tidak biasa. Di suatu kesempatan diam-diam ia mengorek-ngorek hidung bagian dalamnya. Kemudian saat ia mengira tidak ada seorang pun yang melihatnya, ia memasukkan kotoran hidungnya tersebut ke dalam mulut lalu minum. Ternyata kebiasaan tertidur saat berlangsungnya sebuah acara juga pernah terjadi pada mantan Presiden Amerika Serikat Bill Clinton. Mantan Presiden yang pernah terlibat skandal perselingkuhan ini tertangkap kamera sedang bermimpi saat acara peringatan mengenang Martin Luther King di sebuah gereja. Entah karena kelelahan atau memang kurang tidur, mantan Presiden yang terkenal flamboyan tersebut dengan terang-terangan tampak tertidur tepat saat Martin Luther King Jr. sedang memberikan pidato. Pemirsa, itulah 7 tindakan lucu dan konyol para petinggi negara yang membuktikan bahwa mereka juga manusia biasa yang tidak harus selalu menjadi sempurna versi on the spot.